harga segini kita belum memasukkan Vivo dan Oppo karena memang belum ada yang sangat baik. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita berkenan videonya. Halo semua, kembali bersama Arya Netra. Nah, kali ini kita berada di episode vitamin yang ke-25. Nah, teman-teman, kali ini saya tidak akan salah lagi karena saya sudah riset sebelumnya. Ya, jadi dua episode sebelumnya itu saya salah terus ya. Saya bilang 23, 23. Padahal harusnya yang kemarin 24 ya, episode 1 sampai 2 juta. Nah, sekarang teman-teman, kita akan lanjut di rekomendasi HP untuk tunanetra di harga 2 sampai 3 juta rupiah. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin sampaikan bahwa di kelas harga ini, teman-teman, saya akan mengupayakan, saya challenge diri saya kemarin untuk mengumpulkan HP-HP yang recommended untuk tunanetra dengan varian memori yang semuanya pukul rata di 128 megapiksel, 128 GB. Jadi saya tidak akan sampaikan lagi yang 64 GB. Nah, ini sangat challenge ya. Tapi kemudian mudah-mudahan kita bisa penuhi. Oke? Ya. Teman-teman, sekali lagi kalau di harga 2 sampai 3 juta itu tadi saya bilang fokusnya di memori rata, pukul rata di 128 GB. Jadi tidak ada lagi yang 64 GB. Oke? 64 GB itu cukup menjadi konsumsi kelas harga 1 juta. Nah, tapi bukan berarti nanti kalau 3 jutaan 256 GB enggak ya, teman. Itu sulit itu, belum ada. Tapi intinya itu yang menjadi fokus di harga 2 sampai 3 juta. Oke? Oke, teman-teman, sebelum saya lanjut, saya mau jelaskan sedikit lagi, satu lagi, bahwa saya tahu banyak HP atau ada beberapa HP yang sudah ready 5G di 2 juta, tapi saya tidak akan sarankan ini, ya. Saya tidak akan sarankan ini karena bagaimanapun performa harus tetap kita jaga, dan bagi saya, ketika kita beli harga HP 2 sampai 3 juta, 5G itu belum terlalu dibutuhkan. Oke, kalau misalnya kita mau bilang jangka panjang juga belum, karena HP yang kita pilih itu masih di 2 sampai 3 juta. Jadi untuk kelas harga ini, walaupun saya tahu ada beberapa yang 5G, tapi tidak akan saya masukkan. Oke, baik dari yang tahun lalu ataupun tahun. Nah, teman-teman, kita mulai. Yang pertama, Samsung Galaxy A13. Samsung Galaxy A13 dilengkapi dengan varian memori RAM 4 per 128 GB, RAM 4, memori 128 GB. Nah, ada dua memang varian teman-teman, tetapi yang saya rekomendasikan memang yang varian varian yang RAM-nya 4 ini, karena dia dibanderol dengan harga 2.500.000 rupiah. Kalau kemarin itu ya harganya saat peluncuran, tapi kemudian teman-teman sekarang bisa dapatkan di harga 2.400.000 rupiah, 2.350.000 ya, tergantung teman-teman bisa pintar nyari aja gitu. Itu ada dan baik sekali di harga segitu dari Samsung loh. Ingat ya, dari Samsung yang selama ini agak pelit dengan spesifikasi, tapi dikasih di baterai 5.000 mAh, kecepatan 15 watt dengan apa? Ready NFC ya. Ya, Ready NFC, dan di sini juga sudah ada kamera belakang utamanya itu 50 megapiksel dan ada ultra wide kamera ya. Itu sangat jarang di HP harga 2 jutaan. Hanya beberapa brand itu hanya dua ya brand yang menyediakan itu di harga 2 juta. Selebihnya ya HP gimmick-gimmickan aja kan, tiga kamera tapi dua kameranya itu ya 2 megapiksel ya. Tapi ini Samsung hadir dengan empat kamera di kelas harga 2 jutaan, 2.500.000, bahkan sekarang bisa dapatkan di 2.350.000 rupiah. Apalagi user interface Samsung berdasarkan yang sudah kita sampaikan di dua episode sebelumnya menjadi user interface yang paling usable untuk tunanetra di peringkat pertama. Tentu ini recommended. Oke, lanjut. Yang kedua, tentunya ada Redmi Note 11. Ini nggak ketinggalan, teman-teman. Apa sih yang membuat HP ini recommended? Nah, karena dia menggunakan Super AMOLED. Wah, tapi kan tunanetra butuh Super AMOLED. Siapa butuh? Kenapa butuhnya? Karena di touch eh, touch apa namanya? Sensitivity. Iya, bahasa Inggris. Touch sensitivity. Aduh, sensitivitas sentuhan gitulah kira-kira. Ya, kalau di layar-layar Samsung itu kelemahannya ya Samsung, teman-teman, di harga 2 jutaan ya. Kalau yang HP-HP kayak Samsung Galaxy A12, A13, M12, A04s juga itu kelemahannya yaitu dia menggunakan layar yang membuat agak kurang sensitif, teman-teman. Bahkan dalam beberapa kasus harus disentuh agak keras sedikit. Nah, dalam hal usap mengusap juga ketika kita menggunakan pembaca layar ya itu agak susah, dia kadang dia nggak bergeser, jadi aku harus ada penekanan sedikit. Saya tidak tahu itu masalahnya di Samsung yang menggunakan Exynos 850 atau karena menggunakan jenis layar TFT LCD-nya. Saya kurang tahu, atau PLS LCD atau apalah layar Samsung. Tapi intinya
itu terjadi. Dan dengan adanya Redmi Note 11 varian 4/8 GB dengan Super AMOLED-nya tentunya itu sudah dapat diatasi. Apalagi HP ini kecil ya teman-teman. HP ini hadir dengan 6,4 inci dengan ketebalan yang hanya 8 mm. Tentu ini sangat ringkas dan bisa dikatakan ini menurut saya ini cocok untuk tunanetra gadis ya. Cewek-cewek tunanetra, cewek ciwi-ciwi buta asik. Itu cocok menggunakan ini karena memang dia sangat kecil. Maksudnya dibanding dengan ukuran-ukuran sekarang yang sudah rata-rata di 6,6 inci, dia sudah termasuk kecil. Oke, lanjut. Yang berikutnya Samsung Galaxy M32. Iya, teman-teman, ini HP kemarin baru keluarnya itu di tahun lalu ya. Bahkan udah lebih dari setahun lalu karena kemarin itu 2021 dia keluarnya itu di bulan Juli. Nah, tapi ini sangat recommended. Kenapa? Karena dia memang masih menjadi pilihan yang bagus saja untuk Samsung di harga segini. Karena apa? Karena memang pada saat keluar itu harga varian 6/128 GB, RAM-nya 6, memori dengan 128 GB itu dibanderol dengan harga 2.999 ya, oleh Samsung. Tapi kan sekarang sudah mulai turun, bahkan sudah ada yang menyentuh di Rp2.700.000. Teman-teman bisa boyong Samsung Galaxy M32. Ya, apa sih kelebihannya? Ya, kelebihannya tentu kamera, teman. Kameranya 64 megapiksel dan ada ultra wide 8 megapiksel dan 5 megapiksel dan 2 megapiksel untuk kamera-kamera bokeh-bokehnya aja lebih dari 2 megapiksel, teman-teman. Kalau biasa kan HP-HP 2 jutaan itu, bahkan di HP 3 jutaan, 4 jutaan juga, kalau kamera-kamera yang gimmicknya itu kan hanya 2 megapiksel aja. Ini enggak, ini dia makronya 5 megapiksel gitu. Nah, itu dia di Samsung Galaxy M32. Kamera utamanya tadi 64 megapiksel. Menggunakan layar Super AMOLED, walaupun kemudian masih tetap menggunakan inside fingerprint dengan baterai 5000 mAh dan charger yang diberikan memang 15 watt. Tapi kalau teman-teman mau nambah budget sedikit, bisa dibelikan charger 25 watt dan berfungsi. Gitu, teman-teman. Untuk Samsung Galaxy M32. Ya, selebihnya bagus-bagus semuanya. Dengan kamera depannya 20 megapiksel. HP Samsung bahkan di 3 jutaan aja masih menggunakan 8 megapiksel yang kalau sekarang baru-baru. Tapi dia masih di tahun 2021, jadi masih banyak HP-HP 4G, jadi fokusnya masih di performa, sehingga pada saat itu Samsung memberikan kamera depan 20 megapiksel. Kemampuannya tentu banyak, ya, nggak usah kita jelasin lagi, itu udah konsumsi non tunanetra. Oke, lanjut. Di harga segini 2-3 juta yang keempat adalah Poco M4 Pro alias Poco M4 Pro dari Xiaomi. Poco M4 Pro dengan varian RAM 6/128 GB dibanderol dengan harga Rp2.899.000 saat curang. Nah, tapi teman-teman bisa dapatkan sekarang di harga Rp2.850.000. Jadi sangat recommended karena dia menggunakan itu kamera depannya itu 16 megapiksel, kamera belakang 4 megapiksel. Sekali lagi ya teman-teman, kamera itu sangat dibutuhkan tunanetra untuk apa? Untuk recognition, bisa itu recognition uang kah, barang kah, atau apakah. Nah, termasuk juga text recognition mungkin, tentu membutuhkan kamera yang mumpuni. Dari sini dia menggunakan Samsung, kalau nggak salah Samsung ya kameranya, ISOCELL apa gitu. Intinya itulah, dia menggunakan kamera 64 megapiksel, layarnya juga tipis ya. Kecil maksudnya, kecil. 6,43 kalau saya tidak salah. Nanti dikoreksi lagi. Dan ketebalannya juga sangat kecil ya. Pokoknya itu beda dari Poco-Poco yang terkenal besar bongsor dan segala macam, itu beda. M4 Pro ini beda. Nah, kalau saya berpikirnya ini seakan-akan adalah Redmi Note 10S yang dikasih chipset MediaTek Helio G96. Kalau yang Redmi Note 10S itu kan G95, dia dikasih G96. Selebihnya menurut saya hampir sama semua. Gitu. Dan dia dual speaker juga tentunya dari dari Xiaomi yang secara usable dia ditempatkan di posisi kedua kemarin untuk tunanetra ya, yang paling bisa digunakan. Nah, dia teman-teman menggunakan charger 33 watt ya. Pro. Apa istilahnya? Pokoknya kata Pro-nya lah. Yang membedakan dia dengan 33 wattnya Xiaomi tahun yang lalunya gitu. Jadi kalau misalnya dibandingin 33 wattnya Xiaomi di Redmi Note 10S dengan 33 watt Pro-nya sama di Poco M4 Pro dan Redmi Note 11 itu beda katanya. Gitu ya, katanya beda. Tapi nggak tahu ya gimana. Nah, dia menggunakan itu tadi chipset Helio G96, dual speaker, jadi sangat cocok untuk tunanetra. Nah, yang terakhir apa nih? Yang terakhir, yang kelima,
kita akan sarankan Realme 9 4G. Realme 9 4G ini kenapa disarankan teman-teman? Wah, ini menjadi satu-satunya HP di luar Samsung dan Xiaomi yang disarankan di HP harga 2-3 juta. Ya, dengan varian RAM 6/128 GB, ya, memorinya 128 GB, RAM-nya 6 GB, dia dibanderol di harga 3 juta pas. Mungkin sekarang belum turun ya. Tapi kalaupun turun ya bagus, teman-teman bisa dapat. Tapi rata-rata biasanya kalau Realme, Oppo, Vivo itu jarang ya turun. Biasanya harganya SRP semua gitu. Nah, tapi di harga segini kita bisa mendapatkan kamera di belakang 108 megapiksel. Sekali lagi, kamera bagi tunanetra itu butuh untuk recognition. Apakah text recognition atau money recognition, pokoknya semua yang berhubungan dengan recognition. Ya, gitu. Jadi sangat bagus. Satu yang sangat kita highlight, dia menggunakan layar Super AMOLED, itu udah pasti. Tipis juga HP-nya, tipis ya. Dan ini yang paling penting, dia menggunakan in-display fingerprint. Ya. Satu hal yang sangat langka kita temukan di harga 3 juta. 2 jutaan bisa kasih itu. In-display fingerprint. Kalau tahun lalu teman-teman, satu-satunya 3 jutaan HP yang kasih in-display fingerprint itu hanya Samsung Galaxy A32. Selebihnya nggak ada. Nah, sekarang diberikan di Realme 9 4G dengan harga yang pas 3 juta, dia sudah kasih in-display fingerprint, kamera belakang utama 108 megapiksel, dan itu sangat bagus. Oke, teman-teman. Nah, inilah rekomendasi HP 2-3 juta. Mudah-mudahan ada yang sesuai dengan minat teman-teman atau bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin beli HP. Nah, lagi-lagi teman-teman, di harga segini kita belum memasukkan Vivo dan Oppo karena memang belum ada yang sangat baik untuk dimasukkan ke sini. Belum ada yang bisa dipertimbangkan lah gitu kira-kira. Karena itu tadi di skala penetapan HP yang paling usable bagi tunanetra, dia berada di posisi 4, 5 dan seterusnya. Jadi harusnya ada yang benar-benar bisa dipertimbangkan sehingga kita bisa memasukkan HP ini. Nah, mungkin apakah itu bisa terjadi di harga 3 jutaan, kita lihat aja nanti. Tetapi yang pasti saya sudah berhasil membuat semua HP yang saya rekomendasikan itu minimal memori 128 GB. Oke, teman-teman, demikianlah Vitamin episode 25 kali ini. Semoga teman-teman bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.